Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel ISTP, tempat kita belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau kasih tutorial buat teman-teman semuanya, para pejuang NIP P3K tahun 2024 untuk tryout P3K gratis dari websitenya Bintaro Learning Center. Jadi aku mau kasih tutorial bagaimana caranya agar teman-teman bisa mengikuti tryoutnya gratis. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku untuk link registrasinya. Nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, nanti tampilan awalnya seperti ini registrasinya. Teman-teman silahkan isi semua identitas yang dibutuhkan di sini. Misalkan namanya Iis, kemudian email aktifnya teman-teman silahkan cantumkan, kemudian nomor HP yang aktif, kemudian usianya berapa, jenis kelaminnya misalkan perempuan, jurusannya apa, misalkan PGSD. Ini dibiarkan saja P3K, pre-tryout P3K plus ebook pembahasan TO 2024. Kemudian teman-teman buat passwordnya bebas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga boleh, yang penting ada 6. Jadi aku contohkan pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah selesai diisi seperti ini, teman-teman klik daftar. Oke, kita tunggu. Dan berhasil, Anda telah melakukan registrasi. Silakan melanjutkan pembayaran karena ini gratis. Jadi total RP-nya 0 nih, gratis ya. Kemudian teman-teman sudah masuk ke dashboardnya Bintaro Learning Center. Tampilannya seperti ini. Ini untuk yang free teman-teman. Untuk yang gratis kita akan mulai tryout-nya. Kita buka di sini soal tryout. Jadi untuk paket yang free ini teman-teman bakal dapat 2 tryout untuk manajerial dan sosial kultural, kemudian juga ada wawancara. Jadi ini untuk yang free atau gratis. Nah, kalau untuk teknis belum ada paket karena ini memang harus berbayar teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku mau bahas yang tryout untuk wawancara. Kita mau coba buka seperti apa sih tampilan tryoutnya. Kita klik mulai kerjakan. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Teman-teman klik dulu ini checklist. Saya telah membaca dan menyetujui prasyaratnya. Teman-teman bisa mengerjakan soal wawancara ini. Waktu pengerjaannya ini adalah 10 menit teman-teman, untuk 10 soal. Ini sistemnya CAT ya teman-teman ya. Jadi ini seperti tampilan nanti teman-teman pada saat ujian. Jadi harapannya dengan tryout ini teman-teman itu akan terbiasa mengerjakan soal dengan waktu yang sangat terbatas. Kita akan mulai mengerjakan. Ini soal nomor 1. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Andi telah lama bekerja di sebuah perusahaan swasta ternama, namun belum juga mendapatkan promosi jabatan. Suatu hari, rekan kerjanya yang baru beberapa bulan bekerja mendapat promosi jabatan. Jika menjadi Andi, saya akan, apakah yang A, mendesak atasan untuk mempromosikan saya juga? Yang B, pasti giliran saya akan datang juga. Yang C, meningkatkan kinerja agar mendapat kesempatan promosi.
Atau yang D, tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan. Nah, menurut teman-teman soal nomor 1 nih, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Jadi teman-teman bisa pause video ini terlebih dahulu untuk menjawab sebelum aku ke pembahasan. Jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat dengan poin 4 itu ada di opsi yang C, teman-teman. Jadi pengadaan promosi jabatan dalam perusahaan itu selalu didasarkan pada suatu alasan ya, entah itu karena kinerja Anda bagus ataupun hal lain. Jika Anda telah bekerja lama namun belum juga mendapatkan giliran Anda untuk promosi jabatan, hal yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara meningkatkan lagi kinerja Anda. Nah, sebelumnya Anda harus melakukan introspeksi diri terhadap hasil kerja Anda beberapa bulan terakhir. Apakah sudah memberikan hasil yang maksimal untuk perusahaan Anda atau masih ada yang perlu ditingkatkan lagi? Jadi opsi yang paling tinggi adalah opsi yang C. Kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Anda ditugaskan sebagai customer service di perusahaan Anda. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan perusahaan Anda, maka Anda akan apakah yang A, mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. Yang B, mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. Yang C, menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Atau yang D, menjelaskan aturan yang berlaku pada pelanggan. Silakan teman-teman jawab. Yang mana poin yang memiliki poin yang tinggi? Oke, jawaban yang paling tepat yang memiliki poin tertinggi itu ada di opsi yang A, teman-teman. Jadi keluhan dan komplain itu mengenai tempat kerja Anda tidak akan bisa Anda atasi sendiri. Itu perlu diatasi bersama dengan komponen-komponen di dalamnya. Nah, Anda nih sebagai customer service, biasanya Anda hanya bisa menjelaskan prosedur tertentu tentang pelayanan perusahaan Anda. Jadi untuk masalah perusahaan, langkah yang lebih baiknya adalah Anda itu mencatat dan menyampaikan kepada atasan Anda untuk dibenahi bersama. Jadi opsi yang A. Kita akan lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Ketika di dalam sebuah rapat terjadi sebuah perdebatan karena adanya perbedaan pendapat antar rekan kerja, sikap Anda adalah, di sini terjadi perdebatan, teman-teman ya. Jadi bedanya pendapat. Apakah A, meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan? Yang B, berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan? Atau yang C, memihak dengan orang yang sependapat dengan saya? Atau yang D, diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai? Nih soalnya sangat mudah sekali. Aku yakin teman-teman dengan mudah itu menemukan jawaban dengan poin yang paling tinggi ya. Jadi betul, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Ini poinnya paling tinggi. Alasannya kenapa? Karena hal realistis yang bisa dilakukan adalah menengahi, kemudian mengajak, merundingkan secara baik-baik untuk mencari jalan keluarnya. Jadi seperti misalnya mendengar kedua pendapat dan meminta untuk memberikan kelebihan serta kekurangannya, kemudian mengambil jalan tengah sebagai penyelesaiannya. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Arya sangat membutuhkan sebuah buku yang berharga cukup mahal untuk pekerjaannya. Padahal saat itu kondisi keuangan Arya sedang menipis. Jika Anda menjadi Arya,
Anda akan apa? Apakah yang A menabung untuk mengumpulkan uang untuk membeli buku tersebut, yang B meminta kantor untuk membelikan buku itu, yang C tidak jadi membelinya karena uang tidak cukup, atau yang D mendesak kantor agar memberikan bonus kerjaan untuk membeli buku tersebut? Oke, menurut teman-teman nih, yang mana jawaban yang paling tepat, opsi yang paling tinggi? Nah, untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi meminta dan mendesak kantor itu sangat tidak dianjurkan, karena hal tersebut itu bukan merupakan kewenangan kantor dan tidak ada persetujuan di awalnya, walaupun jika buku tersebut berkaitan dengan pekerjaan Anda di kantor. Nah, dalam kasus ini hal yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi keinginan Anda untuk membeli buku tersebut adalah dengan cara menabung terlebih dahulu, mengumpulkan uang Anda hingga mencukupi untuk membeli buku tersebut. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Anda ditugaskan menjadi pemimpin rapat pada hari ini, namun ketika rapat sedang berlangsung, ada seorang anggota rapat yang selalu membuat gaduh. Yang Anda lakukan itu apa? Apakah yang A memintanya untuk menjaga sikap, yang B marah kemudian meninggalkan ruangan rapat, yang C mengeluarkannya dari rapat, atau D tetap melanjutkan rapat tanpa memperdulikannya? Nah, di sini Anda sebagai pemimpin rapat ya teman-teman ya. Jadi menurut teman-teman opsi mana nih yang paling gede? Oke, betul ya. Untuk nomor 5 ini adalah opsi yang A, poin yang tertinggi. Jadi di dalam menjalankan dan mengikuti rapat biasanya ditetapkan beberapa aturan sebelumnya. Jika ada yang membuat gaduh, biasanya yang pertama dilakukan adalah memberinya teguran untuk menjaga sikap dan juga mengikuti rapat dengan tenang. Nah, jika telah diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat lagi, namun yang bersangkutan ini masih melakukan kegaduhan, nah langkah selanjutnya yang bisa diberikan adalah mengeluarkannya dari rapat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Batas waktu pengerjaan tugas yang diberikan atasan Anda adalah hari Selasa di minggu ini. Menyikapi hal tersebut, sikap Anda apa nih yang perlu? Oke, untuk ini yang A, menegosiasi batas waktu yang ditetapkan. Oke, karena sisa waktunya dikit lagi teman-teman untuk pengerjaannya, jadi teman-teman bisa pause terlebih dahulu ya untuk ini. Kita akan lanjut lagi. Oke, teman-teman bisa pause terlebih dahulu. Opsi pilihannya menurut teman-teman yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7 karena waktunya sedikit lagi. Teman-teman bisa baca soal untuk nomor 7. Kemudian silakan di pause. Nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut nomor 8. Ini adalah opsi yang C. Nomor 9. Ini adalah opsi yang sudah keburu habis teman-teman waktunya ya. Jadi aku terlalu panjang ini. Oke deh. Nah, di sini langsung nanti setelah teman-teman mengerjakan tryout-nya dengan waktu yang terbatas tadi waktu 10 menit ternyata kurang untuk aku baca soal teman-teman ya. Jadi dikebutlah di nomor-nomor terakhir, kita hanya bisa membahas 5 soal saja, tapi tidak apa-apa. Di sini setelah hasil tryout, setelah teman-teman menyelesaikan tryout-nya, di sini ada perankingan. Jadi nanti teman-teman bisa cek nama teman-teman di sini nih. Jadi
apakah teman-teman lolos apa tidak untuk tryout wawancara ini. Kemudian teman-teman juga ketika sudah menyelesaikan tryout itu ada pembahasannya gitu. Nih ada benar salah, misalkan nomor 1 nih jawabannya tadi kita jawab adalah opsi yang C. Jawaban Anda C, jawaban benar C. Jadi memang ini jawabannya adalah yang benar itu adalah C, kayak gitu ya. Jadi ini ada pembahasannya, kemudian selanjutnya nomor 2 ini ada A gitu ya. Kemudian di sini juga ada download pembahasan, teman-teman bisa diklik saja. Jadi nanti teman-teman bakal dapat soft file PDF-nya gitu di download pembahasan ini, oke ya. Nah seperti ini tampilan untuk tryout berbasis CAT di aplikasi atau websitenya BLC. Ini untuk yang paket yang free. Jadi nanti kalau teman-teman mau cek, misalkan teman-teman mau beli paket lainnya nih, contoh ya. Di sini teman-teman bisa cek di sini di sebelah kiri ada beli paket lainnya P3K, teman-teman pilih. Di sini ada produk P3K. Ada paket yang platinum, ada yang paket yang gold, ada paket yang reguler. Jadi yang platinum harganya nih 1.996.000. Kemudian yang gold ada juga yang reguler. Nanti untuk keterangannya itu bisa dilihat detailnya di sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa upgrade sekarang atau teman-teman bisa hubungi nomor aku yang ada di kolom deskripsi. Jadi harga di sini adalah harga belum diskon. Jadi nanti kalau teman-teman hubungi aku dulu nih di WA aku, nanti aku kasih untuk voucher potongan diskon 50% ya. Jadi misalkan teman-teman mau paket yang gold gitu ya, 996, nanti itu dapat diskon 50% kalau teman-teman pakai kode referral dari aku gitu ya. Jadi nanti teman-teman bayarnya cukup 490-an lah kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade itu boleh banget. Jadi untuk teman-teman P3K baik itu guru, teknis ataupun tenaga kesehatan. Jadi bukan hanya manajerial, sosiokultural dan wawancara, tapi juga ada teknisnya juga nantinya gitu ya. Jadi oke, kayaknya cukup dulu deh sampai di sini ya video penjelasan dari aku untuk free tryout ini. Jadi buat teman-teman yang mau coba dulu tryout gratisnya, silahkan cek di kolom deskripsi aku. Teman-teman yang memang punya keuangan berlebih, mau coba upgrade ke yang paket lainnya, baik itu platinum, gold, atau reguler, itu bisa hubungi nomor WA aku yang ada di kolom deskripsi, aku cantumkan juga. Nanti agar teman-teman itu dapat potongan diskon 50%. Jadi kalau teman-teman daftar sendiri kayak gini ya, misalkan ya, teman-teman mau upgrade nih, mau pesan yang gold, oke gitu ya. Jadi nanti teman-teman suruh bayarnya segini, 996 gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai kode dari aku kasih kode diskon 50%, nanti ini cuma jadi 400 ribuan aja. Oke, semoga informasi yang aku bagikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu agar aku semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya ya teman-teman ya. Jangan lupa komentar juga, aku lolos P3K 2024. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.